Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Fendi dengan NIM 2104411592 kelas 3P mata kuliah Jaringan Komputer. Dosen pengampu Alim Surya Saruban Eskom MPD. Oke, baik, langsung saja di poin pertama, yaitu topologi. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk membentuk sebuah jaringan. Topologi dalam jaringan komputer akan mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Jadi, belajar mengenai topologi jaringan tersebut sangat penting. Pada dasarnya, topologi dasar jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Contoh topologi. 1. Topologi jaringan komputer tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan headend. Kelebihan topologi tree. 1. Memiliki jaringan yang lebih besar. 2. Mempunyai akses segera. 3. Memiliki keterbatasan titik. 4. Memiliki manajemen data yang baik. Kekurangan topologi tree dapat melumpuhkan semua jaringan. 3. Biaya yang lebih banyak. 4. Memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. 2. Topologi jaringan komputer ring. Topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat perkumpulannya ujung kabel dari setiap komputer yang berhubung. Kelebihan topologi ring. 1. Mudah untuk menginstal. 2. Mengelola lebih mudah seperti menambah atau menghapus perangkat dari topologi. Hanya 2 tautan yang perlu diubah. Kekurangan topologi ring. 3. Kegagalan ring dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak akan bergerak maju karena kegagalan. 4. Masalah trafik data karena semua data beredar di dalam ring. Kedua, pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah protokol perpesan yang bekerja sama untuk memastikan data dikirim ke tujuan yang diinginkan dalam jaringan. Jaringan IP memperoleh dan mendefinisikan alamat IP aplikasi atau perangkat yang harus dikirimi data. Cara kerja TCP/IP. Adapun langkah-langkah cara kerja dari protokol TCP/IP adalah: 1. Pertama, diagram dibagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuatu dengan ukuran width atau lebar frekuensi, di mana data tersebut akan dikirimkan. Pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, dan sebagainya. 3. Setelah datagram dibungkus dengan header TCP, diagram tersebut dikirim kepada lapisan. Kelebihan TCP/IP. Beberapa kelebihan TCP/IP dibanding protokol yang lain antaranya: 1. TCP/IP adalah protokol yang bisa diarahkan, artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP/IP dapat mengarahkan data melalui jalur lain. 2. Memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. 3. Bersifat open platforman atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh sejenis perangkat ke satu perangkat lunak tertentu. Yang ketiga, media transmisi. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik data dengan menggunakan konduktor fisik. Media transmisi juga menyalurkan jalur transmisi sinyal yang meliputi twisted pair kabel atau koaksial, kabel koaksial, dan fiber kabel seratoptik. Jenis-jenis media transmisi. 1. Media transmisi terpadu, guided transmission data,
mengutip jurnal transmisi dan media transmisi karya Ewil Rianti. Media transmisi terpadu adalah media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus memadu gelombang untuk menuju pada tujuan. Contoh dari media-media ini adalah kabel yang digunakan untuk komunikasi data, yakni satu, kabel twister pipe, salah satu kabel yang sering digunakan untuk jaringan komputer. Dua, kabel koaksial, kabel yang terdiri dari dua konduktor dan digunakan untuk pita frekuensi yang besar. Tiga, kabel optik, kabel yang biasa menyebarkan data hingga dengan kecepatan sangat tinggi dalam order GBS. Dua, media transmisi tidak terpadu, bandwidth media atau wireless. Media ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Bandwidth media sendiri lebih dikenal dengan sebutan wireless yang berarti tanpa kabel. Berikut beberapa media yang digunakan wireless media, yakni satu, frekuensi radio. Pada umumnya radio menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya, misalnya TV, radio, dan lain-lain. Dua, gelombang mikro. Media resmi ini menggunakan gelombang elektromagnetik paling tinggi hingga 3 GHz hingga 30 GHz. Yang ketiga, infrared. Media menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Satelit merupakan media transmisi yang mengorbitkan akan berpotensi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Itu dia hasil PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.